Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Awanda, Ririnda Utami, Pontia Esoba, Sakina Salsabila, dan Anissa Putri Hanifah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang metabolisme basa nukleat yang meliputi juga tentang biosintesis purin dan pirimidin. Dengan dosen pengampu Bapak Doni Triawan, SSI, MSI. Adapun tiga pokok bahasan yang akan dibahas pada PowerPoint kami ini, yaitu yang pertama tentang basa nitrogen, yaitu tentang purin dan pirimidin. Yang kedua yaitu biosintesis purin, yang ketiga yaitu biosintesis pirimidin. Masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang basa nitrogen, meliputi purin dan pirimidin. Di mana basa nitrogen adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen dan bersifat basa. Dikenal dua jenis basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin disusun dari cincin yang memiliki dua cincin, yaitu cincin 5 dan cincin 6, yang masing-masing mengandung dua nitrogen. Sedangkan pirimidin hanya memiliki cincin 6 yang mengandung dua nitrogen. Untuk struktur purin dan pirimidin dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu pembagian purin dan pirimidin. Purin dibagi atas adenin, yaitu 6 aminopurin, guanin 2 amino 6 oksipurin, hipokantin 6 oksipurin, dan kantin 2,6 dioksipurin. Adapun adenin dan guanin terdapat pada asam nukleat, baik pada DNA maupun RNA. Sedangkan hipokantin dan kantin tidak merupakan bagian dari asam nukleat, tetapi merupakan senyawa yang penting dalam proses biosintesis dan biodegradasi nukleotida purin. Selanjutnya pirimidin itu terbagi atas urasil 2,4 dioksipirimidin, timin 2,4 dioksi 5 metilpirimidin, sitosin 2 oksi 4 aminopirimidin, dan asam orotat 2,4 dioksi 6 karboksipirimidin. Di mana sitosin terdapat baik pada DNA maupun RNA. Urasil hanya terdapat pada RNA, timin hanya terdapat pada DNA, tRNA tertentu mengandung timin dan urasil. Selanjutnya dapat dilihat pada slide, yaitu struktur dari purin, struktur dari adenin dan guanin. Dapat dilihat pula struktur dari pirimidin, yaitu timin, sitosin, dan urasil. Terdapat pula struktur gula pentosa dan struktur ribonukleotida fosfat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Putri Hanifah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang biosintesis purin. Nah, senyawa yang pertama yang digunakan adalah PRPP, itu dengan bantuan glisin yang dengan pelepasan satu gus fosfat diubah menjadi PRA. Kemudian glisin ATP dengan pelepasan gugus fosfatnya lagi menjadi ADP itu berubah menjadi GAR. Kemudian dari GAR, dari 10 formil THF dilepas formilnya menjadi THF, diubah menjadi FGAR. Kemudian dari FGAR, dari glisin ATP dengan pelepasan satu gugus fosfatnya menjadi glu ADP diubah menjadi FGAM. Kemudian diubah kembali menjadi AIR, kemudian pelepasan CO2 akan menghasilkan 4 karboksi aminoimidazol ribonukleat dan kemudian menghasilkan ATP, kemudian diubah menjadi SAICAR, kemudian diubah dari SAICAR menjadi AICAR, kemudian dengan 10 formil THF itu pelepasan formil kembali menghasilkan THF dan hasilnya yaitu VAICAR. Kemudian dari VAICAR ini baru didapatkan IMP. Di sini teman-teman bisa lihat secara keseluruhan bagaimana reaksi biosintesis dari purin itu terjadi. Sebelah kanan merupakan enzim yang membantu dalam metabolisme biosintesis purin seperti
GAR sintetase, kemudian GAR transformilase, itu merupakan enzim yang dapat membantu mengubah dari suatu senyawa misalnya PRA menjadi GAR seperti itu. Kemudian ini merupakan skema jalur biosintesis purin secara sederhana, di mana ribose 5-fosfat dan pirofosfat itu diubah menjadi 5-fosforil 1-pirofosfat atau PRPP. Kemudian dari glutamin itu diubah menjadi glutamat terlebih dahulu, kemudian menghasilkan 5-fosforibosil 1-amina. Kemudian menghasilkan inosin monofosfat yang terdiri dari 3, yaitu AMP, IMP, dan GMP. Dan dengan bantuan GTP itu menghasilkan guanosin monofosfat. Dengan bantuan ATP akan menjadi adenin monofosfat. Kemudian untuk hal-hal penting dalam sintesis purin, yang pertama itu sangat tergantung pada pool ribosa. Yang kedua, gusamina dapat didonorkan oleh glutamin dengan enzim amidotransferase. Yang ketiga, glisin dan fumarin adalah donor ring dalam nukleotida. Yang keempat, daur reaksi adalah dapat dikontrol secara allosterik dengan AMP, ADP, GMP, GDP, dan bekerja pada PRPP amidotransferase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Riri. Pada Riri saya persilakan. Selanjutnya yaitu bagian kedua, pirimidin. Pirimidin adalah senyawa aromatik sederhana yang tersusun dari atom karbonan nitrogen dalam cincin beranggotakan 6. Istilah pirimidin juga digunakan untuk merujuk pada turunan pirimidin. Terutama 3 basa nitrogen yang bersama dengan 2 purin adalah bahan penyusun dari asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Basa nitrogen pirimidin berasal dari senyawa organik pirimidin melalui penambahan berbagai gugus fungsi. 3 pirimidin adalah timin yang hanya ditemukan di DNA, urasil yang hanya ditemukan di RNA, dan sitosin yang ditemukan di DNA dan RNA. Pirimidin merupakan senyawa organik heterosiklik aromatik yang mirip dengan piridin. Salah satu dari 3 diazin heterosiklik bersusun 6 dengan 2 atom nitrogen di atas cincin, dengan memiliki nitrogen pada posisi 1 dan 3 di atas cincin. Diazin lain adalah pirazin atau nitrogen 1 dan 4. Piradazin atau nitrogen 1 dan 2. Dalam asam nukleat, 3 jenis nukleobasa adalah turunan pirimidin, yaitu sitosin, timin, dan urasil. Selanjutnya yaitu fungsi dari pirimidin. Ada 2 fungsi seluler utama untuk pirimidin. Pertama, pirimidin, sitosin, timin, dan urasil. Semua digunakan untuk produksi DNA dan RNA. Fungsi kedua, penyimpanan energi jangka pendek, senyawa aromatik dan turunannya ada di mana-mana. Mereka ditemukan dalam asam nukleat, vitamin, asam amino, antibiotik, alkaloid, dan berbagai racun. Turunan-turunan ini memainkan berbagai fungsi dari produksi asam amino dan protein, berkontribusi terhadap kesehatan organisme, menyediakan nutrisi penting, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, atau memusuhi dan menghancurkan sel-sel. Misalnya, tetrodotoksin, neutroksin adalah turunan pirimidin. Ini ditemukan di sejumlah spesies termasuk ikan buntal Jepang, gurita cincin biru, dan kadal oranye. Tetrodotoksin mencegah transmisi sinyal saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Selanjutnya, turunan pirimidin. 1. Sitosin. Sitosin adalah salah satu basis nitrogen yang ditemukan dalam DNA dan RNA. Ini adalah turunan pirimidin yang memiliki satu struktur cincin karbona aromatik heterosiklik. Rumus molekul sitosin adalah C4H5N3O. Basis komplementer dari sitosin adalah guanin dan membentuk 3 ikatan hidrogen untuk dipasangkan dengan guanin selama pasangan dasar komplementer pada heliks DNA. Sitosin memiliki 2 kelompok yang terikat pada cincin heterosikliknya pada posisi C4. Ada kelompok amina dan pada posisi C2 ada kelompok keto. Sitosin membawa informasi genetik organisme. Ini ada baik dalam DNA dan RNA dan berpartisipasi dalam
kode genetik gen. Sitosin juga memainkan peran lain yang berada dalam sel. Ini bertindak sebagai pembawa energi dan kofaktor chitidine trifosfat atau CTP. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sakinah Salsabila. Kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua ada timin. Timin itu merupakan salah satu basa nitrogen yang ditemukan pada DNA. Ini adalah turunan pirimidin yang memiliki satu cincin karbon aromatik heterosiklik di dalam strukturnya. Formula kimia timin adalah C5HNN2O2. Pada RNA, timin diganti dengan urasil. Timin berikatan dengan adenin dengan membentuk dua ikatan hidrogen selama pasangan dasar komplementer. Timin memiliki dua gugus keton pada posisi C2 dan C4 dan kelompok CH3 pada posisi C5 pada cincin aromatik heterosiklik. Timin merupakan bagian dari kode genetik organisme. Namun, dimertimin adalah mutasi yang paling umum terjadi pada DNA saat terpapar radiasi ultraviolet. Hal ini terjadi ketika dua timin berdampingan satu sama lain di tulang punggung DNA. Timin dapat membentuk turunan yang disebut dengan timidin trifosfat atau disebut juga dengan TTP yang merupakan perantara penting dalam transfer energi kimiawi dalam sel hidup. Selanjutnya ada urasil. Urasil merupakan satu dari dua basa N-pirimidina yang dijumpai pada RNA. Rumus kimianya adalah C4H4N2O2. Urasil hampir-hampir tidak terdapat pada DNA. Urasil dapat berikatan dengan adenin melalui dua ikatan hidrogen. Meski urasil bukan penyusun DNA, deoksiuridina trifosfat atau yang disebut juga dengan DUTP, suatu nukleotida urasil bersama-sama dengan enzim urasil N-glikosilase atau yang disebut dengan UNG dapat diikutsertakan dalam PCR sebagai suatu cara pencegahan kontaminasi pindah silang yang penting dalam esai diagnostik klinis. Selanjutnya, tahapan biosintesis pirimidin. Biosintesis pirimidin diawali oleh reaksi pembentukan karbamoil P yang dihasilkan reaksi antara glutamin, ATP dan CO2 yang dikatalisis oleh enzim karbamoil P sintease yang berlangsung di dalam sitosol. Berikutnya, karbamoil P tersebut akan berkondensasi dengan asam aspartat menghasilkan senyawa karbamoil asparta. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aspartat transkarbamoilase. Berikutnya terjadi reaksi penutupan rantai sambil membebaskan H2O dari molekul karbamaoil aspartat sehingga dihasilkan asam dehidroorotat atau disebut dengan DHOA atau dihidroorotisiasid. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim dihidroorotase. Berikutnya, melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim DHOA dehidrogenase tersebut dengan koenzim NAD+, DHOA menghasilkan asam arotat atau yang disebut dengan OA ataupun orotic acid. Selanjutnya terjadi reaksi penambahan gugus ribosa P pada asam orotat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim orofat fosforibosil transferase dan dihasilkan oleh orotidilat OMP atau orotidin monoposfat. Akhirnya enzim orotidilat dikarboksilase mengkatalisis reaksi dikarboksilasi orotidilat dan menghasilkan uridilat uridin monoposfat yaitu produk nukleotida pertama pada biosintesis pirimidin. Dari penjelasan tadi dapat kita lihat pada skema berikut di mana metabolisme de novo nukleotida pirimidin tersebut terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Pontia. Baik, saya akan melanjutkannya. Hal-hal penting dalam sintesis de novo pirimidin, yang pertama, cincin pirimidin disintesis terpisah dari gula ribosanya. Yang kedua, daur pirimidin de novo tidak bercabang. Produk akhir dari daur adalah UMP yang merupakan bahan dari CMP. Yang ketiga, reaksi pertama pembentukan karbomil aspartat dari aspartat dan karbomil P, titik regulasi yang penting dalam daur tersebut. Dan yang terakhir, aspartat transkarbomilase diaktifasi oleh ATP dan dihambat oleh CTP sebagai produk akhir.
Nah, untuk degradasi purin ini ada dua regulator. Yang pertama AMP, di mana pada AMP nanti akan terbentuk adenosin melalui bantuan enzim nukleotidase. Nah, nanti akan membentuk enosin melalui bantuan enzim dari adenosin deaminase, dan nanti akan membentuk hiposantin dari bantuan enzim purine nukleosidase fosforylase. Nah, kemudian untuk GMP itu nanti akan membentuk guanosin dari bantuan enzim nukleositase. Nah, nanti akan membentuk guanin dari bantuan purin nukleosidase fosforilase. Nah, nanti akan membentuk santin dari bantuan enzim guanin deaminase. Nah, untuk itu nanti setelah santin teroksidasi akan membentuk hasil akhir yaitu uric acid atau asam urat. Nah, untuk vertebrata terestrial itu akan membentuk urea dan nanti akan membentuk ureatelik. Untuk burung dan reptil itu akan membentuk asam urat dan nanti akan membentuk urisotelik, dan untuk binatang di air itu akan membentuk amonia dan akan membentuk amonotelik seperti pada diagram pada gambar di samping. Nah, untuk degradasi pirimidin ini yang pertama itu sitidin akan melepaskan NH3 dan akan membentuk uridin dan akan melepaskan ribosa 1, kemudian akan membentuk urasil, akan membentuk dihidrourasil, kemudian akan membentuk B-ureadopropionil acid, kemudian akan membentuk beta-alanin. Nah, untuk regulasi biosintesis pirimidin dilakukan melalui dua mekanisme. Apa saja? Yaitu yang pertama, dua enzim pertama diregulasi secara alosterik, karbomoil fosfat sintase dan aspartat transkarbomilase, dihambat oleh CTP dan nukleotida purin, diaktifasi oleh PP ribosa, P aspartat transkarbomilase dan dapat dihambat oleh CTP. Nah, yang kedua, tiga enzim pertama dan dua enzim terakhir diregulasi secara represi dan derepresi yang terkoordinasi. Nah, untuk ribonukleotida adalah prekursor deoksiribonukleotida. Deoksiribonukleotida yaitu unit pembangun DNA diturunkan dari ribonukleotida yang berhubungan melalui reaksi yang melibatkan reduksi langsung atom 2 karbon dari bagian deribosa pada ribonukleotida, membentuk turunan 2 deoksinya. Dengan cara ini, sebagai contoh adenosin difosfat atau ADP direduksi menjadi 2-deoksiadenosin difosfat atau DADP dan GDP direduksi menjadi DGDP. Reduksi bagian deribosa dari ribonukleosida difosfat yang menjadi 2-deoksideribosa memerlukan sepasang atom hidrogen yang diberikan oleh NADPH melalui suatu protein antara pembawa hidrogen. Protein ini memiliki pasangan gugus SH yang berperan dalam membawa atom H dari NADPH ke ribonukleosida difosfat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.